kamar 7 itu agak maju ke sini. Nah udah gitu, oh ya udah deh kamar 7 aja nggak apa-apa, diarahin lah ke kamar 7. Nah pas kamar 7 memang nggak ada apa-apa, pas dilihat oke deh pas saya ambil kamar 7 aja daripada kamar 9 kan udah ada yang isi. Tapi si bapak kos tuh masih, masa sih ada yang isi, orang nggak ada orangnya udah keluar kok, itu sebulan yang lalu gitu loh. Nah nggak lama dibuka lagi lah, penasaran bapaknya. Nggak ada siapa-siapa. Bilang, oh, terus ada teman kosan ngomong, oh mungkin Pak langsung ke bawah, langsung pulang gituin, ke gap sama bapak, makanya dia di belakang. Enggak, itu mah aneh katanya gitu, apa? Kayak bukan manusia. Ya, nah ini kisah yang ketiga di kosan juga. Jadi dari kosan pindah ke kontrakan dan pindah lagi ke kosan. Nah ini kalau di kosan itu kondisinya bukan saya yang mengalami, tapi yang berniat untuk ngekos di situ. Jadi kosan itu ada 10 kamar juga sama lantai 2 lantai. Lantai bawah 5 kamar sama lantai atas juga 5 kamar, dan ini bukan kosan eksklusif tapi yang biasa aja ya kan. Nah ini posisinya masih di Sleman juga. Terus jadi ada satu saat itu sekitar mau maghrib ada 2 mahasiswa itu orang Bandung, agak mungkin Chinese atau mungkin karena sipit atau gimana nggak tahu. Nah terus udah gitu mau lihat kamar kosan, kebetulan si bapak kosnya belum datang, jadi saya yang ngarahin dulu karena kebetulan cuma saya yang ada di kosan karena yang lainnya pada kerja. Saya arahin tuh, ke lantai atas mbak, saya bilang gitu. Nah terus tiba-tiba pas udah mau naik ke atas itu ternyata bapak kosnya datang. Akhirnya udahlah sama bapak kos, jadi kita berempat, 2 yang mau ngekos, saya sama bapak kos. Nah diarahin ke kamar nomor 7. Memang kamar nomor 7 itu yang saya perhatiin setelah 2 tahun saya di situ. Nah disclaimernya, saya di situ udah 2 tahun, udah mau 2 tahun, dan selama itu nggak pernah ada kejadian apapun. Dan itu baru kejadiannya setelah mereka datang, itu kejadian ada bertubi-tubinya ada. Jadi singkatnya tuh bapak kos sudah buka pintunya kan, pintu. Nah dua anak-anak itu, anak yang kayaknya tuh umuran 20-an tahun gitu, kayaknya dia baru mau ngekos, kayaknya baru mau kuliah, buka pintu dengan bapak kos, persilahkan masuk, ini loh denahnya, maksudnya ini ada kamar mandi di dalam, ada dapurnya di dalam kayak gitu. Nah pas mereka masuk dua-duanya itu langsung nge-freeze, langsung diam gini. Kan bingung ya, saya agak di luar karena cuma mau nemenin aja niatnya. Terus kok pada nge-freeze, saya juga bingung, sampai bapak kos ngomong, hei kenapa mbak, kenapa mbak, itu dengan kayak patungnya gini aja, tapi kondisi kosong matanya. Si fokusnya itu hanya ke dapur. Nah dapurnya itu sampingnya tuh memang kamar mandi, memang kebuka, dia nge-freeze gini aja. Saya bilang, kenapa ini kan. Nah saya pukul tuh temen yang satu lagi yang agak di belakang, karena yang di depan itu dekat bapak kos, nah yang satu lagi ada di dekat agak luar. Saya pukul ininya, bahunya kan. Kenapa mbak, kenapa mbak, istighfar. Nah saya lupa kalau mereka pada pakai salib gitu kan, mohon maaf ya. Udah, wah gimana nih pak, gimana nih, ya nggak tahu. Pas udah selesai gitu, tiba-tiba semuanya lemes, jatuh, tapi yang satu kesurupan gitu. Yang satu kesurupan,
langsung ngomong Jawa, sedangkan dia orang Bandung. Terus Chinese, tapi dia ngomong Jawa. Memang dia nggak pernah bisa bahasa Jawa. Orang dia baru ke Jogja tuh baru karena mau kuliah kan, dan bahasa Jawanya tuh Jawa tua gitu, Jawa Kromo. Iya, Jawa kuno, Jawa Kromo disebutnya. Dia ngomong gini pakai bahasa Indonesianya, jangan kesini, jangan ganggu rumah saya, jangan kotori rumah saya, katanya gitu. Tapi pakai bahasa Jawa dan suaranya tuh berat banget kayak laki-laki gitu. Oh jangan kene kayak gitu lah. Pokoknya bikin serem gitu. Terus kan kaget juga, lah kok begini. Terus Mbak sadar mbak, sampai ngelihat ke atas, terus sampai ngeliatin ke mana, ke atap. Matanya tuh udah, si bola mata yang hitamnya udah hilang, lihat ke atas terus kayak gitu. Nah kebetulan yang satu lagi udah tersadar karena dia hanya pingsan kan. Terus pas sadar dikasih minum kan, Mbak kenapa, kamu lihat apa? Sosoknya besar banget Mbak, katanya, ada sosok besar katanya gitu. Saya nggak bisa, ini saya takut katanya gitu. Wah pokoknya dia inilah histeris lah gitu ya, kaget gitu. Terus nggak lama kemudian panggil bapak yang sebelah yang di bengkel itu. Kebetulan itu dia bisa suka rukiah kan. Datanglah, dipanggil sama orang bawah, panggil, singkat cerita datang ke situ, langsung dikeluarin saat itu. Nah pas dikeluarin langsung nangis, ngejerit si cewek itu, langsung bilang, ampun Pak, saya nggak mau ngekos di sini, saya ngelihat tinggi besar langsung masuk ke saya black out aja, ngampirin deket langsung masuk ke saya katanya gitu. Dan itu saya nggak sadar lagi, ampun Pak, saya nggak mau di sini Pak, kayak gitu. Lah memangnya kamu dari mana? Saya dari Bandung, saya lagi nyari kosan karena kampus saya deket sini katanya gitu. Udah kan. Nah ciri-cirinya yang kamu lihat tuh kayak apa? Dan sama ciri-cirinya yang diomongin sama si temennya satu ini, tinggi besar tapi hijau katanya gitu, dan matanya merah besar banget kayak raksasa kayak gitu. Waduh, jangan-jangan buto ijo, kok masa ada buto ijo gitu kan. Akhirnya udah selesai, anaknya pulang, ngomong kan si yang ngeluarin itu, terus namanya Pak Joko. Terus Pak Joko ngomong sama punya kos, lah ini kenapa kok ada bisa bawaan genderuwo, ada buto ijo kesini. Saya juga nggak tahu, tapi anehnya tuh di kamar 7 tuh nggak pernah ada yang kuat. Jadi 1 bulan hilang lagi, nggak ada lama sampai 2 bulan 3 bulan tuh nggak ada. Sebulan paling lama tuh sebulan, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu itu pasti aja nggak ada yang kuat kayak gitu. Tapi mereka nggak ngomong ada apa-apanya kan. Udah tuh, itu udah selesai kan. Terus katanya sih si buto ijonya itu dipindahin lah ke kafling, ada tanah kafling lah di deket pohon rambutan di situ ada. Udah tuh. Nah pas udah gitu ada lagi yang mau ngekos lagi, tapi bukan ke kamar 7 tapi ke kamar 9. Nah tapi di kamar 9 itu rasanya wangi banget. Ternyata orang itu lihat ada perempuan ada di dalam kamar nomor 9 itu. Sedangkan kamar nomor 9 kan emang udah nggak ada penghuninya, ya kan. Nah makanya kita arahin ke nomor 7 sama nomor 9 karena itu yang lagi kosong kamarnya. Kebetulan bapak kosnya ngarahin ke kamar 9. Pas kamar 9, kok wangi banget, harum ya. Iya ya harum. Nah bapak kosnya juga gitu, kok harum banget ya, wangi kayak wangi cendana, kayak wangi melati. Bukan melati, kayak kenanga ya. Cendana kayak kenanga gitu. Terus kalau melati kan masih ngerti lah, ada melatinya baunya. Nah terus udah gitu
Pas masuk itu ngelihat ada tampak ada wanita di situ. Sampai bapaknya, "Hei, kamu siapa? Ini kan udah nggak ada orang." Ngebelakangin. Nah, terus udah gitu si yang yang mau ngekosnya bingung, "Loh, Pak, kok ada orangnya? Katanya kosong." "Oh, ya udah deh, Mbak, ke kamar yang 7 aja, mau nggak kamar 7? Soalnya kalau kamar 9 kan emang dia di pojok, terus udah gitu pas aksesnya tangga kan. Kamar 7 itu agak maju ke sini. Nah, udah gitu, oh ya udah deh, kamar 7 aja nggak apa-apa. Diarahin lah ke kamar 7. Nah, pas kamar 7 memang nggak ada apa-apa. Pas dilihat, oke deh Pak, saya ambil kamar 7 aja daripada kamar 9 kan udah ada yang isi. Tapi si bapak kos tuh masih, masa sih ada yang isi? Orang nggak ada apa-apa, orangnya udah keluar kok, itu sebulan yang lalu gitu loh. Nah, nggak lama dibuka lagi lah, penasaran bapaknya. Nggak ada siapa-siapa. Bilang, oh, terus ada teman kosan ngomong, "Oh, mungkin Pak langsung ke bawah, langsung pulang gituin, ke gap sama bapak, makanya dia di belakang." "Enggak, itu mah aneh," katanya gitu, apa? "Kayak bukan manusia." "Masa kok bukan manusia?" "Iya, rasanya kayak bukan manusia," katanya, "udah ada baunya kayak gitu." Terus udah gitu ngadepnya ke tembok, terus udah gitu saya balik lagi udah nggak ada. Kapan dia turunnya? Saya kan pasti bisa ngelihat, udah gitu bisa lihat di CCTV, nggak ada CCTV juga. Itu kejadian yang kedua. Nah, kejadian yang ketiga di lantai bawah. Di lantai bawah itu di bawah kan, kalau tangga itu ada kolongnya kan, kolong tangga itu bau bangke banget. Nah, ternyata kan ada bangke kucing, bau bangke kucing, dua kucing. Nah, udah tuh kita anggap oh mungkin dia keracunan atau apa, ya kan. Udah, tapi kok hampir setiap hari ada bangke kucing gitu. Tiap datang tiap malam itu habis isya. Iya, pas kucing. Jadi setelah yang kejadian itu kan tiap hari tuh malamnya. Itu pokoknya setiap bau tuh kesantar tuh habis isya terus itu kerasanya. Entah jam 7, entah jam 8 itu selalu kok bau lagi gitu. Dan selalu kalau kita cek tuh selalu ada bangkai kucing. Itu bukannya sehari 2 hari, itu berlangsung kayak 1 minggu, kayak teror rasanya gitu. Anehnya tuh selalu 2 kucing. Selalu 2 kucing dan kucing hitam. Kan tadi bau kucing. Maksudnya gimana? Selalu yang mati tuh 2 kucing. Jadi kita udah kubur. Udah kubur, nanti ada lagi besoknya. Entah itu kucing belang hitam putih atau pokoknya hitam semua. Ada yang hitam, ada loreng-loreng kayak gitu-gitu. Pokoknya ada yang berbau hitamnya lah. Itu hampir tiap hari selama seminggu. Akhirnya mau nggak mau diruqyah lah itu si kosan. Ada apa nggak tahu kan. Nah, udah tuh setelah diruqyah udah lumayan adem karena hawanya tuh selalu panas. Jadi mau pakai kipas sedingin apapun, mau pakai AC setinggi apapun, hawanya panas. Kayak beneran ada bara api aja gitu rasanya. Bener-bener panas gitu. Udah tuh setelah diruqyah kosannya udah alhamdulillah udah aman. Nah, terus setelah itu kejadian
Besoknya lagi ada satu lagi, itu pas sudah diruqyah selesai itu seminggu kemudian atau enggak hampir 2 minggu, enggak lebih dari 2 minggu sih, itu ada suara gamelan tapi di lantai atas. Nah kan kalau di lantai atas itu lembab ya, jarang, maksudnya meskipun orang naik ke atas tapi di area tangga itu hawanya berbeda. Gamelan itu jauh banget, suaranya jauh. Kan mikirnya oh ada tetangga desa, mungkin ada yang hajat, acara gitu di desa atau segala macam. Tapi pas nanya-nanya sama orang sekitar, nggak ada yang bikin acara kayak gitu. Tanya lagi lah sama yang ruqyahnya itu, Pak Joko itu, Pak kok ada suara gamelan? Wah, terus dia ngomong gini, wah ada yang nggak beres berarti tuh, katanya gitu. Kalau misalnya sampai ada gamelan itu berarti yang tetuanya yang datang. Setelah itu yang nggak tahu lagi selanjutnya si kosan itu, karena saya pindah kosan lagi. Belum tahu akhirnya. belum tahu, dan nggak pernah nanya-nanya lagi sama teman-teman kosan di sana, nggak, langsung lost contact aja. Jadi pindah lagi kosan baru, dan itu awal mula saya kerja di pabrik, yaitu next episode. Nah, tapi bukan di kosan saya ya kejadiannya, itu beneran pure di pabrik kok. Alhamdulillah kalau di kosan saya yang sekarang aman-aman aja. Meskipun kelihatannya lumayan depan-depannya angker, tapi nggak ada masalah. Meskipun di sampingnya kuburan tua ya, karena kan kebiasaan di Bogor rumah kita tuh deket kuburan-kuburan ya. Kalau di Jawa, di Sumatera kayak gitu kan kuburan kan dia memang punya lahan tersendiri, beda sama kita. Kalau di sana nggak satu deket perumahan, enggak. Jadi dia jauh punya lahan lagi, punya tanah lagi kayak gitu. Nah kebetulan kosan saya ini sampingnya kuburan, depannya rumah tua kosong udah bertahun-tahun, dan itu rumah Jawa kuno banget. Meskipun lewat sana tuh ada orang yang selalu ada lihat nenek-nenek lagi ini. Yang cerita yang baru kan yang iya, tapi itu yang kosan yang baru yang sekarang ya. di pabrik itu kan. Tapi kalau di kosannya nggak ada. Udah, mending cut di sini, kita Cut. terusin aja ceritanya di next episode. Yep. Oke, bye bye.